kabar? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana media massa dan konten di media sosial membangun stereotip terhadap pengungsi Rohingya di Aceh. Dampaknya pada masyarakat serta langkah apa yang dapat kita ambil untuk mengatasinya. Artikel yang kita gunakan sebagai bahan diskusi berjudul Gejolak Pengungsi Rohingya Aceh. Kami kerja banting tulang, mereka datang minta tanah. Diterbitkan oleh fifa.co.id pada Desember 2023 lalu, artikel ini menggambarkan pengungsi Rohingya sebagai ancaman, memperkuat stereotip bahwa mereka itu menjadi beban bagi masyarakat kita. Stereotip ini dibangun melalui yang pertama, pilihan kata dalam pemberitaan. Seperti datang minta tanah yang mengimplikasikan bahwa pengungsi hanya mengambil tanpa memberi. Yang kedua adalah narasi negatif di media sosial, seperti komentar di TikTok yang membandingkan kerja keras warga lokal dengan kemudahan hidup pengungsi. Nomor 3, yaitu visualisasi yang tidak seimbang yang menonjolkan keramaian pengungsi tanpa menjelaskan situasi tragis mereka di belakang. Nah, dampak terhadap masyarakat ini membuat stereotip terhadap kaum Rohingya memiliki beberapa dampak yang serius. Yang pertama adalah diskriminasi sosial. Pengungsi Rohingya dianggap ancaman, memperparah isolasi mereka. Yang kedua adalah polarisasi dalam masyarakat, membuat konflik antara warga lokal yang merasa terancam dan mereka yang mendukung pengungsi. Yang ketiga adalah perpetuasi stigma etnis, mengaitkan minoritas tertentu dengan kemiskinan dan beban sosial. Untuk mengatasi stereotip ini, langkah-langkah yang perlu diambil adalah mungkin yang pertama, media yang lebih bertanggung jawab, menggunakan narasi yang lebih netral dan mendidik tentang bagaimana kondisi aktual para pengungsi. Yang kedua, edukasi masyarakat, memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang hak asasi manusia dan kondisi tragis apa yang terjadi terhadap pengungsi Rohingya. Yang ketiga, kerjasama lintas lembaga. Kerjasama ini perlu dibangun oleh pemerintah, LSM, dan media untuk menciptakan pemberitaan yang lebih humanis. Yang keempat, kampanye kesadaran kepada publik menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan positif dan mengurangi misinformasi yang terjadi. Baik, kesimpulannya stereotip terhadap pengungsi Rohingya di media dan media cetak maupun media sosial tidak hanya merugikan mereka, tetapi juga menciptakan konflik sosial. Dengan upaya bersama, kita dapat membangun masyarakat yang lebih inklusif dan empati terhadap sesama. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita bersama-sama untuk menjadi bagian dari sebuah solusi. Terima kasih. Oke, baik rekan-rekan semuanya, kita lanjut kepada pembahasan kita yang kedua yang termasuk ke dalam evaluasi akhir semester, yaitu dampak media sosial terhadap konsep diri dan identitas offline. Dalam presentasi ini saya akan membahas bagaimana media sosial mempengaruhi konsep diri saya serta dampaknya terhadap identitas saya di kehidupan nyata. Saya membagi menjadi beberapa bab. Yang pertama adalah konsep diri dan media sosial. Nah, media sosial ini sendiri seringkali menjadi cermin bagi saya. Namun cermin ini bisa distorsi. Sebagai contoh, misalkan melihat postingan teman yang tampaknya selalu sukses, terkadang membuat saya merasa kurang percaya diri. Saya cenderung membandingkan diri saya dengan apa yang terlihat di media sosial, meskipun saya sadar bahwa apa yang diposting tidak selalu menggambarkan kenyataan. Poin yang kedua adalah dampak pada identitas offline. Hal ini mempengaruhi cara saya menampilkan diri di dunia nyata. Saya terkadang merasa perlu mengimbangi apa yang orang lain lihat di media sosial, misalkan dengan tampil lebih percaya diri atau berusaha untuk mencapai standar tertentu. Namun ada sisi positifnya juga. Media sosial membantu saya memperkuat identitas saya sebagai seorang profesional melalui platform seperti LinkedIn, di mana saya dapat
menunjukkan pencapaian saya secara lebih terstruktur. Nah, poin nomor 3 adalah evaluasi dampak positif dan negatif. Positifnya, media sosial memberikan ruang untuk belajar, terhubung dengan orang lain, dan membangun personal branding. Nah, adapun negatifnya, yaitu media sosial dapat menyebabkan tekanan psikologis khususnya dalam upaya untuk memenuhi ekspektasi sosial yang tidak realistis. Nah, bagaimana langkah untuk menjaga keseimbangannya? Yang pertama itu saya mencoba mengurangi waktu penggunaan media sosial atau screen time dan lebih fokus pada kegiatan di dunia nyata seperti bermain dengan anak, bermain dengan istri, atau diskusi dengan teman-teman sebaya. Kemudian saya juga berusaha untuk lebih reflektif dengan menyadari bahwa kehidupan di media sosial hanyalah bagian kecil dari realitas seseorang. Nah, media sosial itu sendiri menurut saya adalah alat yang sangat berpengaruh, tapi kita yang memegang kendali atas bagaimana kita menggunakannya. Dengan refleksi yang tepat, kita bisa menjaga keseimbangan antara identitas online dan identitas offline kita di dunia nyata. Baik, demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata atau penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih.